Menurut saya ada dua catatannya. Catatan pertama adalah kesulitan kita memahami tentang moral dan etik dalam demokrasi kita hari ini. Jadi selalu ketika kita berbicara soal kepatutan, kita selalu berbicara ada aturan yang mengatur enggak. Kepatutan itu bukan soal aturan mengatur. Saya tidak mengangkat kaki di sini nih, di meja ini, bukan karena ada aturan yang mengangkat tangan nggak boleh angkat kaki. Kan Bung Aiman nggak pernah menjelaskan ada aturannya kan. Tapi saya tidak melakukan itu. Kawan-kawan yang di samping saya juga nggak melakukannya. Kenapa? Karena kita mempunyai kepatutan. Tidak patut saya mengangkat kaki di meja dalam kondisi yang kayak begini. Tanpa Anda sendiri mengatakan bahwa itu tidak boleh. Jadi kepatutan, moral dan sebagainya itu di atas apa yang disebut dengan boleh nggak boleh. Kalau dalam Islam itu disebut dengan halalan toyibah. Jadi bukan soal halal haram saja, tapi soal toyib, bagus apa enggak bagus. Nah di kita kehilangan tuh yang namakan bagus nggak bagus, patut nggak patut, etik atau tidak etik, moral atau tidak moral, selalu acuannya kepada boleh. Jadi pendapat Anda bahwa presiden atau mantan presiden harusnya nggak usah ikut-ikutan? Ya, pilkada. Tinggal Anda mau di level mana. Kalau Anda mau berbicara di level aturan itu ya memang dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mau berbicara tentang moral itu tadi, gimana ya menurut saya ya. Orang yang digadang-gadang akan menjadi calon sekjen PKB, PBB gitu, lalu tiba-tiba urusannya soal kota Solo, urusannya soal kota Jawa Tengah, urusannya soal kota Jakarta gitu. Saya kira mestinya ya yang mengingatkan ini kepada Pak Jokowi adalah orang-orang yang berada di... Nah, saya harus fair juga. Ini kan bukan hanya Pak Jokowi, tadi disebutkan juga oleh Mbak Irma misalnya, ada Pak SBY, ada Bu Mega juga. Oke, nanti akan saya mau ke situ. Oke, silakan. Jadi saya akan berbicara soal moral itu dulu. Inilah menurut saya yang yang hampir luput dijelaskan oleh Pak Jokowi kepada publik ini. Bahwa persoalan di dalam bernegara dan berdemokrasi itu nggak melulu soal boleh nggak boleh dalam konteks aturan. Tapi baik atau tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apakah dinasti politik itu boleh? Boleh. Udah dinyatakan oleh MK. Tapi apakah yang menyumbang bagi kesehatan, kualitas demokrasi kita? Jelas tidak. ICW, kawan-kawan Formapi juga mengatakan lebih dari 30% anggota DPR kita sekarang ada hubungannya dengan dinasti politik. Pilkada kita yang sekarang ini juga marak dengan calon-calon yang bersumber dari dinasti politik. Politik kita sekarang ini kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa. Sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, oke gas. Mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Mau Anda bicara tentang Indonesia emas 2045? Gimana bicara emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Anda datang ke rumah orang nggak nyebutin assalamualaikum, apalagi misalnya tuh, mohon maaf, ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral. Itu etik. Nah itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan? Ada nggak aturan? Nah itu satu. Nah yang kedua, selalu ada argumennya. Dia membuat kok. Mengapa saya tidak? Dia melakukannya. Mengapa saya tidak? Logika itu membuat kita nggak bisa kemana-mana. Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Sehingga saya punya acuan bahwa moralitas yang terbaik itu ada di kepemimpinan nasional kita. Lalu kalau semua orang mengatakan, Ibu Mega melakukannya, SBY melakukannya,
Pak Jokowi juga boleh dong melakukannya. Lalu kita maju kapan? Mestinya mengatakan, saya akan membuktikan dan memberi contoh kepada Republik ini bahwa sebagai mantan presiden, saya nggak akan cawe-cawe dalam konteks apapun. Apalagi saya nggak punya apa-apa untuk cawe-cawe. Saya yang nggak punya partai, nggak ketua partai, nggak anggota partai, nggak pengurus partai. Lebih mungkin saya bisa mengatakan saya berdiri di atas semuanya. Karena apa? Karena satu, saya nggak punya apa-apa terhadap itu. Dan yang kedua adalah saya memberi contoh supaya tidak ada lagi argumen-argumen. Dia melakukannya kok, dia melakukannya kok, dia melakukannya kok. Jadi ibarat kata, karena semua orang bergosip, maka boleh bergosip, kira-kira begitu. Lalu kapan kita selesai dari pergosipan? Nggak akan selesai. Karena nggak ada yang mengatakan kita keluar dong, jangan bergosip. Dan yang paling unik, yang tidak mau keluar dari situasi itu, justru adalah elit-elit dari rakyat ini. Rakyat ini dibiarkan untuk saling mencontoh apa yang tidak elok bagi Republik. Karena dia boleh, ya saya juga boleh. Mestinya sebagai mantan presiden, saya memperlihatkan kepada Anda semua, inilah etik, inilah moral, inilah standar dari seorang mantan presiden. Saya tidak menjadi ketua umum partai politik, saya tidak urusin lagi soal ini itu, saya pure hanya menjadi ikon dari Republik ini. Seperti pernah dilakukan oleh Habibie. Apa yang dilakukan waktu itu? Dia kan jangan jadi apa-apa kan? Apakah dia kampanye? Tidak. Apakah ia cawe-cawe dengan perkara? Tidak. Dia diam saja. Waktu pemilu 99 maksudnya? Setelah beliau jadi lengser. Oke. Pada saat pemilu 99 juga tidak melakukan apa-apa. Setelahnya juga tidak melakukan apa-apa. Mengapa itu bukan jadi contoh? Mengapa itu bukan jadi referensi? Dan sebetulnya banyak tokoh-tokoh di Republik ini yang moralnya seperti itu. Wah, kita jadi mencontoh-contoh hal yang membuat bangsa kita nyungsep kok. Tapi bicaranya Indonesia Empas 2045. Standar kita nggak ada di situ kok. Nah ini yang saya mau katakan, Bung Aiman. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bagaimana dengan, ya mestinya kan Pak Jokowi mengatakan saya beda dengan mereka. Apalagi saya nggak punya partai. Saya ingin dikenang sebagai presiden yang menurut lembaga survei tingkat kepuasannya 80% sebelum lengser sebagai presiden. Sekarang dengan cawe-cawe di Jakarta, cawe-cawe di Solo, itu artinya kan dia mau mengatakan sebagian rakyat Solo yang milih dan mengatakan puas kepada saya itu dikecewakan oleh dia. Karena boleh jadi sebagian dari masyarakat Jawa Tengah itu sedang tidak memilih orang yang sedang di-endorse-nya. Artinya apa? Menurunkannya. Dan tidak ada satupun di kelompok ini atau di lingkaran Pak Jokowi untuk yang mengingatkan itu, Pak Jokowi, jangan begitu. Anda harus jadi ikon moral bangsa ini. Anda harus menjadi teladan dari bangsa ini. Supaya generasi-generasi kita itu punya contoh. Nggak lagi bercerita tentang dia melakukannya, saya harus boleh melakukannya juga dong, enggak. Tapi harus mengatakan ini contoh ada kok, ini ada contoh ada kok, ini ada contoh kok. Apakah Pak Jokowi tidak mau jadikan sebagai contoh moral dari bangsa ini? Sama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju itu? Tunggu dulu Mbak Irma ya. Kalau semua tindakan kita mau mengatakan pertama karena dia boleh, saya boleh, ya kita nggak punya teladan. Yang kedua, karena rakyat menerima, lah, saya sekarang berpikirnya begini, kita ini kan sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, hebat-hebat. Lalu ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita itu memang membiarkan hal yang seperti ini terjadi. Bisa diterima nggak? Bagi saya, salah satu tujuan akademik itu adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehat nggak ini bagi bangsa kita? Tidak sehat, ayo kita ubah. Itulah gunanya kita sekolah. Itu gunanya kita berpendidikan. Dan salah satu amanah dari partai politik itu adalah hidup untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu amanah partai politik. Jadi bukan sebaliknya. Seperti kelis-kelis yang lalu itu kan. Biarkan rakyat memilih. Iya tentu biarkan rakyat memilih. Nggak boleh hak mereka untuk dicabut macam-macam.
Tapi harus tetap orang-orang cerdas, akademisi, intelektual, macam-macam mengarahkan kemana bangsa ini akan berjalan. Itu pentingnya pendidikan itu.